Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kami diperkenan kembali bersilaturahim di rumah seorang mu'alaf. Beliau tinggalnya di mana, Pak? Kampung Melayu Barat. Jadi posisinya berdekatan dengan Bandara Soekarno-Hatta. Jadi dekat dengan Mauk ya, Pak ya. Tangerang, Banten. Iya. Ya. Pak, nama lengkapnya siapa ya? Nama lengkap Abdul Somad. Abdul Somad. Ya. Dipanggilnya Pak kalau di lingkungan Bapak nih? Panggilnya Ustadz Somad. Ustadz Somad. Masya Allah. Seorang mu'alaf yang Allah izinkan belajar agama dan jadi ustadz di daerahnya ya. Masya Allah. Mudah-mudahan keberkahan Allah senantiasa bersama Ustadz Somad sekeluarga. Amin. Allah. Ustadz, sebelum masuk Islam, nama sebelum Islam saya itu Tan Tian An. Jadi orang tua itu bermakanya Tan. Oh, berarti keluarga Chinese ya? Iya. Masya Allah. Cuman waktu itu kan agamanya masih di Buddha. Oh, di Buddha. Bukan di Kristen, ya di Buddha. Oh. Sekarang usia berapa Ustaz? Usia kurang lebih 47 tahun. 47 tahun ya. Tahun. Berarti udah sepertiga kehidupan dijalani ya. Kurang lebih kayak gitu. Mudah-mudahan banyak kebaikannya nih Ustaz. Amin ya Allah. Ya, Masya Allah. Kalau keluarga Ustaz, Keluarga, anaknya udah berapa? Anaknya 3. Putra putri. Putra putri laki-laki 2, kemudian putrinya itu 1. Masya Allah, sempurna ya, lengkap. Alhamdulillah. Mudah-mudahan anak-anaknya jadi anak-anak yang soleh, berbakti, banyak kebaikannya seperti ayahnya, jadi guru agama. Masya Allah. Sehari-hari apa Ustadz kesibukannya? Sehari-hari dagang di kantin sekolah SMP Negeri 1 Kecamatan Naga. Setelah itu ya kembali ke rumah. Kemudian kalau malam Senin khususnya kita ada pengajian rutinitas. Setiap malam Senin itu pembacaan ratib dengan pembacaan Maulid Adia Ulami, yaitu pembacaan sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim barik alaihi. Masya Allah. Jadi Ustadz menggerakkan warga di daerah sini ya untuk banyak-banyak zikir, mengisi masjid ya. Betul. Masya Allah. Saya dengar kabar Ustadz suka jadi imam di masjid. Ya, alhamdulillah. Di musola sih, khususnya di tempat saya pribadi. Dan itu pun kalau memang ada yang lain, saya persilakan kepada yang lain. Cuman kadang-kadang kalau ada anak itu, yang lain tuh nggak mau pada maju jadi imam. Masya Allah. Iya, mereka wallahu ya. Apakah mereka malu, apakah mereka beranggapan anak itu udah bisa atau bagaimana lah, anak juga nggak tahu. Makanya untuk menampilkan regenerasi atau yang lainnya supaya menjadi imam, anak kadang-kadang datang belakangan sehingga mereka bisa menjadi imam. Kalau anak datang duluan awal terus, teman itu nggak mau jadi imam. Tapi pada waktu anak nggak ada, dia berani jadi imam gitu. Makanya anak biarkanlah generasi penerus itu, ayo kita bareng-bareng. Ustadz, saya kagum nih sama Ustadz nih. Jadi mu'alaf, bisa baca Al-Quran, kemudian Allah izinkan dipercaya warga untuk jamaah untuk jadi imam. Itu belajar ngajinya di mana Ustadz? Ya, setelah saya masuk Islam pada tahun 1996 itu, di situ saya masuk Islam. Usia berapa itu Ustadz ya? Pada waktu itu usia 21 tahun. Oh. Ya, 21 tahun. Kemudian masuk Islam. Setelah masuk Islam itu saya mengaji di pendidikan atau di pesantren Asyakiriyah yang berada itu di Pisangan, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang. Oh, di Tangerang. Ya, di Tangerang juga. Nah, setelah itu saya belajar Quran di situ. Mengenal huruf hijaiyah itu di situ. Bahkan Masya Allah, pada waktu teman tadi pesan itu pada waktu mengaji, pada waktu jam-jam mengaji seperti maghrib, isya, subuh, kemudian
terutama misalnya maghrib, mereka pada mau kita bawa Quran, saya cuma bawa Iqra. Ana cuma bawa Iqra. Saya cuma bawa Iqra. Seusia Bapak Seusia 21 tahun Ana bawa Iqra. Saya bawa Iqra. Nggak malu, Pak? Nggak minder? Saya nggak malu. Masya Kenapa Allah. saya nggak malu? Saya berpatokan bahwa mereka juga sebelum baca Quran pasti dia bawa Iqra dulu. Dan di samping itu karena saya ingin bisa baca Quran, kadang-kadang satu waktu maghrib itu saya sorokan itu sampai 3-4 kali orang. Apa sorogan, Pak? Sorokan itu minta ajarin lah bahasanya. Oh. Minta ajarin dari ke orang yang satu ke orang yang lain. Setiap pengajian Iqra itu saya 4 kali bahkan 3 kali. 3-4 kali ngaji Iqranya itu sorokannya. Oh. Bahasa pesantren itu kan sorokan gitu kan. Oh iya. Ngaji ke dari teman ke satu ke teman yang lain. Kenapa? Karena kita tahu bahwa Al-Quran itu kan pedoman umat Islam. Dan banyak memang orang non muslim masuk ke muslim itu, banyak orang mengatakan orang yang paling beruntung. Orang yang paling beruntung itu orang non muslim masuk ke dalam muslim. Masya Allah. Itu orang yang paling beruntung. Banyak orang mengatakan kayak gitu. Tapi saya punya beranggapan, kalau saja orang non muslim masuk ke dalam muslim itu orang yang paling beruntung, kalau saya nggak bisa baca Quran, saya orang yang paling rugi di antara orang Islam. Makanya saya terus, walaupun ya sedikit-sedikit ya alhamdulillah. Jadi saya sekarang ini sudah bisa Quran walaupun sedikit bahasanya. Kalau dibandingkan dengan teman-teman yang lain, kita juga nggak ada apa-apanya kayak gitu. Dan memang harus kayak gitu. Dan memang sekarang juga anak prihatin kadang-kadang. Umat Islam sendiri nggak bisa baca Quran. Bencana itu ya. Ya itulah. Masya Allah. Sayang sekali. Apa yang kita jadikan petunjuk? Orang Al-Quran itu membacanya saja sudah tak jadi ibadah. Walaupun kita tidak tahu artinya. Al-Quran itu akan mempertunjukkan kita ke jalan lurus. Kalau kita sering, bahkan saya sendiri sempat kangen dengan Al-Quran. Saya sempat waktu di Tasikmalaya, saya pesantren, baca Quran itu hampir setiap hari, bahkan satu hari itu 3 kali. Satu hari saja kita nggak baca Quran, itu ada rasa kangen. Masya Allah. Itu luar biasa Quran itu. Apa sih Pak kenikmatan baca Al-Quran itu? Di antaranya jauh, enggan untuk bermaksiat. Masya Allah, Allah jaga. Bahkan ya. nonton TV aja nggak mau itu. Nonton TV aja nggak mau kalau kita sering baca Quran. Kalau Anda nggak percaya, Anda bisa buktiin. Dalam 1 minggu Anda baca Quran itu 1 hari 3 kali. Selesai 1 minggu, ente berhenti, Anda pasti merasakan kangen dengan baca Quran. Ada sesuatu yang hilang. Ya, kayak gitu. Masya Allah. Selama belajar Al-Quran, apa kesulitannya, Ustaz? Ya, terutama dalam pembacaan Al-Quran itu yang menjadi patokan itu kan makhrajul huruf. Oh. Ya, di samping makhrajul huruf dan memang sulit sekali. Makanya di situ saya pernah dengar juga dalam satu keterangan dari teman-teman pesantren bahwa ada keterangan manjada wajada, siapa yang bersungguh-sungguh akan berhasil. Maka dengan tekad itulah saya bersungguh-sungguh. Ya, alhamdulillah walaupun bahasanya masih banyak kekurangan, ya alhamdulillah lah. Dibanding dengan orang yang kurang mampu atau tidak bisa, ya alhamdulillah kayak gitu. Itu luar biasa benar. Saya secara pribadi kagum nih sama Ustaz. Benar. Ya, bisa jadi imam masjid, semangat berdakwah, padahal dari nol ya. Iya. Dan usianya sudah dewasa waktu itu mengenal Islam. Tapi Masya Allah, semangat untuk mengajak orang kepada kebaikan. Ustadz, waktu belajar di Tasik itu berapa tahun sampai bisa mahir Al-Quran? Dibilang mahir juga enggak. Sampai Jadi, lancar membaca gitu, ya, Ustadz? sampai sebab Al-Quran itu kalau kita nggak sering bacanya nggak bakal bisa fasih. Oh. Anda nggak bisa baca fasih kalau ente nggak sering baca Quran. Dengan belajar itu nggak bisa fasih baca Quran. Fasihnya Al-Quran itu dengan sering dibaca. Jadi belajar di masjid, Iya. di rumah diulangi. Diulangi, artinya sering-sering dibaca. Ente nggak bisa fasih dengan belajar aja. Nah, berbekal ke Tasik itu, Anda sudah berbekal Al-Quran dari Pisangan. Dari Pisangan sini, pesantren di Pisangan sini, saya sudah berbekal Al-Quran sehingga di Tasikmalaya itu di
Kecamatan Cineam, Desa Raja Datu, yang pesantrennya itu At-Taufik. Beliau gurunya itu yang dipimpin oleh Kiai Haji Lukman Hakim. Cuman sayang beliau sudah almarhum. Mudah-mudahan almarhum dikerahkan kuburnya dan dunia Allah jadikan rodah dari jannah. Amin, amin. Kabul ya Allah. Ketika Ustadz memutuskan untuk Islam ya, usia 21 tahun, itu kan sudah dewasa ya. Iya. Apa pandangan orang tua ketika orang tua tahu Bapak masuk Islam? Ya, pandangan orang tua itu seperti tidak mengizinkan lah. Orang tua itu tidak mengizinkan kalau saya itu masuk ke dalam Islam. Bahkan orang tua itu kayaknya sangat fanatik sekali dengan Islam. Sehingga dengan bahasa, ngapain masuk kayak gitu kan. Artinya ngapain lu masuk Islam gitu. Terus keharmonisan dengan keluarga juga masih terjaga selama ini. Setelah masuk Islam, saya dengan keluarga seperti kakak masih terjaga lah, artinya masih sering silaturahmi selama ini, alhamdulillah. Ya karena itulah dari kitanya juga, sebab mereka memang tidak tahu. Bahkan saya pesantren aja dibilang ngapain di rumah orang kayak gitu. Kalau dari keluarga menolak Bapak masuk Islam? Ya menolak, tapi lama-kelamaan mereka bisa menerima kita. Bahkan saya juga sempat tinggal di rumah orang tua sama kakak pada waktu bujangan itu kan. Terus kita pada waktu sholat Jumat juga kita biasa. Dari rumah orang tua itu berbusana muslim udah biasa, mereka udah ngerti. Di antara keluarga siapa aja yang muslim Pak? Iya, ada kakak saya yang laki-laki, yang Alhamdulillah. anak nomor 3 dari orang tua, putra kedua laki-laki, anak ketiga dari orang tua. Masya Allah, ada kebahagiaannya saudara ada yang muslim. Biasa. Kalau ayah sama ibu Pak? Ayah itu udah meninggal kurang lebih waktu saya kecil, kurang lebih kelas 5 SD. Ayah itu meninggal, dan orang tua itu mama itu belum lama meninggal, kurang lebih 3-4 bulan yang lalu. Oh, baru-baru ini berarti ya? Mereka masih menggunakan tradisi beliau, atau mereka itu secara Tionghoa lah, ataupun secara Buddha. Apa yang menarik dari Islam Pak sehingga Bapak memutuskan untuk masuk Islam? Ya, pada waktu itu saya sharing dengan teman saya pada waktu tahun 1993. Saya udah pengen masuk Islam, cuman pada waktu itu saya bingung kemana kita bertanya dan siapa yang mau memasukkan Islam saya gitu. Oh, yang membimbingnya? Iya, yang membimbingnya. Ya mungkin karena belum ada hidayah. Dan datangnya hidayah itu tahun 1996. Setelah saya masuk Islam, artinya pada waktu sharing, teman itu menyebut 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, beserta artinya. Dan pada waktu mendengar itu saya yakin dalam hati bahwa Islam yang paling benar. Bahkan pada waktu saya masuk Islam, ada Pak Haji di situ, Pak Haji Hasan, termasuk sepupu kampung, sesepuh. Beliau pertama ayat yang saya dikenalkan kepada saya itu inna dina indallah Islam. Pak, kebanyakan mu'alaf pada umumnya bercerita berat masuk Islam karena harus ibadah sehari 5 kali, kemudian menahan lapar 1 bulan di puasa Ramadan, kemudian kalau dia mampu harus haji dengan biaya yang besar selama 1 bulan lebih begitu. Nah ini kan ibadahnya berat ya bagi yang belum biasa. Ya. Pernah merasakan begitu Pak? Ya pernah, memang berat sekali dalam Islam itu. Dan memang Islam itu nggak lepas daripada ujian. Maka itu kalau satu kewajiban itu jangan kita jadikan kewajiban, coba kita jadikan kebutuhan. Masya Allah. Itu akan lebih ringan dan tidak menjadi berat, karena kita memang butuh. Bahkan memang di dalam Islam itu kan Allah perintahkan kita sebagai manusia itu kan ibadah kepada Allah. Jadi antaranya ya sholat, puasa. Bahkan ya itu prihatin juga kita dengan saudara-saudara kita yang muslim yang banyak melalaikan sholat, bahkan meninggalkan puasa Ramadan. Itu sangat prihatin sekali. Mereka nggak tahu keutamaan
di antaranya sholat ataupun keutamaan bulan puasa Ramadan. Sebenarnya itu luar biasa. Bahkan nanti kalau kita berpuasa di bulan Ramadan, puasa itu akan datang ke kubur kita menjelma menjadi makhluk yang luar biasa, artinya yang indah, yang Masya baik. Allah. Apa yang Bapak rasakan ketika pertama kali sholat, sujud itu Pak? Yang saya rasakan ya pertama karena saya belum pernah sholat, artinya dari kecil sampai seusia itu belum pernah sholat. Bahkan saya nanya rokaat itu kayak bagaimana, nggak tahu rokaat itu kayak bagaimana. Nah, singkat cerita pada waktu kita sholat itu peci jatuh di samping kita, ngegeter ya bingung atau malu karena di sekeliling kita nggak ada yang kenal. Peci ini jatuh, saya ambil lagi, saya pakai lagi karena memang kita belum tahu ilmu sholat itu kayak bagaimana. Oh, ilmu fikihnya. Ya, jadi pada waktu peci jatuh saya pakai lagi dengan dua tangan ini. Kalau teman-teman Bapak pas tahu Bapak masuk Islam tuh apa pendapat mereka? Ya, teman-teman ya ada juga yang mendukung, ya nggak ada masalah, bahwa yang penting kalau mau keluarga nggak ada masalah gitu kan. Dan bahkan ada juga saudara yang dulunya artinya kalau dulu itu seperti air dengan air, sekarang itu air dengan minyak. Begitupun teman-teman juga kayak gitu, ada yang dulunya memang pada waktu kita ngumpul bersatu, benar-benar bersatu, setelah dia mengetahui saya masuk Islam Menjauh. agak menjauh lah, agak jarak, jaga jarak kayak gitu. Ada juga sebagian kayak gitu. Jadi ada yang tetap berteman, ada juga yang mengucilkan ya Ustadz ya. Iya gitu. Oh ya Ustadz, saya dengar kabar katanya Ustadz suka ngaji di pengajian Habib. Ya alhamdulillah, saya ngaji juga di guru itu Habib Ahmad bin Alwi bin Ali bin Hud Al-Asy. Yaitu beliau bertempat tinggal di Keramat Panjang, Kecamatan Papua Haji, Kabupaten Tangerang, itu di Keramat. Setiap 1 bulan 1 kali di tempat beliau, dan 1 minggu sekalinya itu malam Selasa, itu rutinitas pembacaan ratib, pembacaan maulid beserta pengajian kitab fikih. Masya Allah. Ya, itu setiap malam Selasa. Seusia Ustadznya masih semangat ya belajar. Malu saya yang muda-muda. Maka itu semumpung lagi pada muda, selagi masih pada muda, belum pada tua ataupun masih kuatlah fisiknya, ayo kita perbanyak amal ibadah kita. Ustadz, kalau video ini dilihat sama keluarga, sama saudara Ustadz gitu ya, yang masih non muslim, apa pesan-pesan untuk mereka? Ya, pesan-pesan buat saudara saya, kalau memang saudara-saudara saya melihat, saya sangat berharap bahwa saudara saya ini bisa masuk juga ke dalam Islam, sebab sudah jelas keterangannya di dalam Al-Quran, siapa orang yang mencari agama selain daripada Islam itu Tertolak. neraka, neraka sangat. Wa may yu'min billahi, itu kan ke ayatnya kayak gitu. Siapa orang yang mencari agama di dalam selain daripada Islam itu, Allah sediakan mereka neraka saja. Ada kan? Astagfirullah. Ngeri ya. Ya. Ustadz, kalau untuk pemirsa di rumah nih melihat dan tertarik dengan video Ustadz nih, apa pesan-pesan untuk mereka? Iya. Untuk para calon mu'alaf. Ya, terutama saudara-saudara kita yang muslim, ayolah kita perbaiki diri kita, terutama hal ibadah. Kemudian juga jangan kita meninggalkan pengajian, karena itu kan salah satu perintah Rasul, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat. Dan itu juga artinya kewajiban buat orang muslim, laki-laki dan perempuan, itu thalabul ilmi. Dan sebetulnya anak prihatin juga, kadang-kadang orang tua itu menyuruh anaknya ngaji sedangkan orang tuanya tidak mengaji. Nah, khawatir dibalikin sama anaknya, kok bapak nggak ngaji, saya doang nih suruh ngaji tapi bapak nggak ngaji gitu. Nah, itu juga keprihatinan.
artinya kita juga orang tua sekarang juga Harus jadi teladan ya. harus jadi teladan. Kalau kita ingin mempunyai anak yang soleh, kita dululah belajar jadi contoh, gitu kan, jadi panutan. Ya, harapan saya buat saudara kita yang muslim, yang belum bisa baca Quran, ayo kita belajar baca Quran. Yang belum sholat, ayo kita belajar sholat. Nah, kayak gitu. Yang nggak pernah puasa, ayo kita berpuasa. Kelak datang bulan Ramadan, pahalanya luar biasa kan, kayak gitu. Terus juga jangan segan-segan untuk melakukan hal kebaikan, baik hablum minallah ataupun hablum minannas. Kayak gitu, Ustaz. Karena itu yang kita bawa ke dalam kubur ya. Iya. Baik, alhamdulillah teman-teman di rumah, demikian sharing dari saudara kita Ustadz Abdus Somad. Mudah-mudahan menjadi kebaikan. Videonya di-share oleh saudara muslim yang lain dan bermanfaat untuk banyak orang. Iya. Ini yang dapat kita lakukan ya Ustadz ya, berdakwah melalui sosial media. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan untuk Ustadz Abdus Somad Amin, ya sekeluarga. Allah. Amin, 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 amin. Jazakallah khair. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.